Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Fibriandika dengan NIM G00251178 dari kelompok B9. Baik, langsung saja laporan pertama. Pak Harjo, seorang pria berusia 68 tahun, datang ke dokter dengan keluhan gerakan tubuh yang makin lambat, kaku pada otot, dan tangan kanannya sering bergetar sendiri saat sedang santai atau resting tremor. Dokter mendiagnosis Pak Harjo menderita penyakit Parkinson, yaitu penyakit neurodegeneratif yang merusak pusat kendali gerakan motorik di otak. Pertanyaannya, A. Penyakit Parkinson berkaitan erat dengan kerusakan substansia nigra. Jelaskan letak anatomis dari substansia nigra. B. Substansia nigra adalah bagian dari sistem ganglia basalis. Jelaskan struktur anatomi apa saja yang menyusun ganglia basalis. Substansia nigra berada di area batang otak. Jelaskan berurutan anatomi penyusun batang otak atau truncus encephalus. Baik, untuk yang pertama saya jelaskan terlebih dahulu mengenai substansia nigra terlebih dahulu. Jadi substansia nigra ini terletak di salah satu struktur yang ada di truncus cerebri, yaitu mesencephalon. Nah, di mesencephalon ini terdiri dari dua bagian, ada bagian peduncularis cerebri dan juga ada tectum mesencephali. Nah, pada pedunculus cerebri dia itu nanti ada dibagi menjadi bagian crus dan bagian tegmentum. Di sini bagian tegmentum. Nah, untuk bagian yang crus dan tegmentum nanti dipisahkan oleh substansia nigra yang berwarna hitam ini. Seperti namanya ya, nigra itu hitam. Jadi mengapa bisa berwarna gelap atau hitam? Jadi ini karena adanya pigmen melanin yang merupakan hasil sampingan dari produksi dopamin. Jadi karena dia fungsinya dalam sistem motorik, dia di sini menghasilkan dopamin. Nanti dia ini terdiri dari pars compacta dan pars reticularis. Pada pars compacta dia ini yang mengandung neuron-neuron yang berpigmen neuromelanin. Nah, yang sudah saya katakan tadi, kalau pigmen neuromelanin ini merupakan hasil sampingan dari pembuatan dopamin, yang mana dopamin ini di substansia nigra berfungsi pada jalur dopaminergic nigrostriatal. Nah, itu untuk yang substansia nigra. Nah, karena substansia nigra ini termasuk salah satu dari ganglia basalis, saya di sini akan menjelaskan juga mengenai apa itu ganglia basalis. Jadi, ganglia basalis ini merupakan substansia grisea yang terdapat di bagian tengah-tengah otak. Jadi, di sekumpulan substansia alba ini ada bagian-bagian yang gelap atau substansia griseanya. Nah, ini terdiri dari apa saja? Yang pertama tadi ada substansia nigra. Yang kedua nanti ada nucleus caudatus. Nah, nucleus caudatus ini nanti ada bagian head atau kaputnya. Nanti di bawah juga ada bagian caudatus atau bagian ekornya. Lalu di sini ada putamen. Lalu ada globus pallidus. Nah, globus pallidus ini nanti juga akan dibagi menjadi dua. Ada globus pallidus eksternal dan juga internal. Nah, mereka semua nanti berperan dalam pengaturan motorik kita, baik itu dalam penghasilan gerak atau menghentikan gerakannya tidak perlu, atau memodulasi gerakan agar gerakan menjadi lebih halus dan rapi. Di sini untuk nucleus caudatus dan putamen nanti akan disebut sebagai striatum, putamen dan globus pallidus nanti akan disebut sebagai nucleus lentiformis. Nah, selanjutnya ada struktur satu lagi yang termasuk ke dalam ganglia basalis ya. Ini ada nucleus subthalamus. Kalau di sini nggak kelihatan. Nah, ini ada nucleus subthalamicus. Nah, nanti mereka bersama-sama berfungsi dalam menghasilkan atau menghentikan gerakan. Nah, karena substansia nigra ini terletak di batang otak atau brainstem, nanti di sini juga saya akan membahas tentang brainstemnya, yaitu nanti terdiri dari mesencephalon atau midbrain, pons, dan juga medulla oblongata. Mungkin untuk bagian-bagiannya lebih lengkap lagi yang secara anatomis saya akan bahas di nomor berikutnya saja. Baik, di sini sekarang saya lanjut ke laporan kedua. Pak Joko, seorang pria berusia 60 tahun, tiba-tiba mengalami pusing berputar atau vertigo yang sangat hebat, penglihatan ganda atau diplopia, dan kesulitan menelan saat sedang makan siang. Ia juga merasakan separuh badan kirinya mendadak lemas. Keluarga segera membawanya ke IGD. Setelah dilakukan pemeriksaan CT scan,
CT scan kepala, dokter mendiagnosis Pak Joko mengalami stroke batang otak akibat adanya penyumbatan pada pembuluh darah. A. Jelaskan sistem vaskularisasi sirkulus arteriosus Willisi. Jelaskan anatomi 3 bagian utama penyusun struktur anatomi batang otak, yaitu mesencephalon, pons, dan juga medula oblongata. Gejala pada wajah dan mata Pak Joko terjadi karena gangguan pada saraf kranial. Batang otak adalah tempat beradanya sebagian besar nukleus saraf kranial. Jelaskan nervus cranialis apa saja. Sebutkan nomor, nama, dan fungsinya yang nukleusnya atau tempat keluarnya terletak di bagian pons. Baik, untuk yang pertama saya bahas terlebih dahulu mengenai vaskularisasinya atau sirkulus arteriosus Willisi. Jadi sirkulus arteriosus Willisi ini merupakan vaskularisasi dari otak yang bentuknya seperti cincin. Jadi fungsinya apa? Jadi ini merupakan kolateral penting yang digunakan untuk mengantisipasi adanya penyumbatan atau kerusakan pada satu bagian pembuluh darah. Misal ada satu bagian dari pembuluh darah yang mengalami obstruksi atau pecah, setidaknya ada satu bagian dari pembuluh darah lain yang bisa seperti membantu memvaskularisasi bagian yang rusak sehingga tidak akan mendapatkan cedera atau kerusakan yang parah pada otak. Nah, di sini terdiri dari apa saja pembuluh darahnya? Nah, di sini yang pertama dimulai dari arteri vertebralis yang merupakan cabang dari arteri subclavia. Arteri vertebralis nanti di bagian pons akan menyatu menjadi arteri basilaris yang ini ya. Nanti dia berjalan di sulcus basilaris pontis. Dia nanti cabang-cabangnya akan memvaskularisasi cerebellum, dan juga pons. Lalu di sini dia akan bercabang menjadi arteri cerebri posterior. Dia nantinya akan memvaskularisasi bagian belakang, terutama lobus occipital. Terus nanti dia akan dihubungkan dengan arteri carotis interna. Nah, arteri carotis interna ini nanti akan bercabang menjadi arteri carotis media. Nantinya dia yang akan bergerak di lateral, dan ini merupakan bagian arteri cerebri yang paling besar di antara yang lainnya. Nanti dia akan memvaskularisasi bagian frontal, parietal, dan juga temporal. Terus nanti di bagian atasnya ada arteri cerebri anterior. Dia nanti yang terlihat berjalan di bagian medial dari hemisferium cerebri. Dia nanti akan memvaskularisasi bagian frontal dan juga temporal bagian medial. Selanjutnya di sini ada beberapa arteri-arteri yang menghubungkan antara arteri cerebri. Untuk arteri cerebri posterior dan juga arteri carotis communis tadi penghubungnya namanya arteri communicans posterior. Untuk yang penghubung antara anterior dengan anterior di sini ada yang namanya arteri communicans anterior. Nah, selanjutnya saya akan membahas bagian-bagian dari struktur batang otak atau brainstem atau truncus cerebri. Nah, batang otak yang pertama terdiri dari mesencephalon. Tadi juga sudah saya bahas kalau mesencephalon nanti ada bagian yang namanya substantia nigra. Substantia nigra ini nanti adalah pembatas dari crus cerebri dan juga tegmentum mesencephali. Nah, untuk yang crus cerebri dia nanti akan terdiri dari jalur-jalur saraf yang disebut sebagai fibrae. Nanti ada dibagi menjadi 1/5 medial, 3/5 mediolateral, dan juga 1/5 lateral. Untuk yang 1/5 lateral nanti ada fibrae dari temporopontinus, parietopontinus, dan juga corticobulbar. Terus untuk yang 3/5 mediolateral, dia ini nanti akan ada jalur corticospinal atau tractus piramidalis. Terus nanti di bagian 1/5 medialnya dia ada corticopontins dan juga corticobulbars yang medial. Selanjutnya di sini di bawah atau di bagian dorsal dari substantia nigra ada yang namanya tegmentum mesencephali. Nah, pada preparat segarnya sebenarnya akan berwarna merah karena di sini terdapat nukleus ruber. Nukleus ruber itu warnanya merah karena di sini terdapat banyak sekali verum pada neuronnya. Nah, pada
bagian ini juga terdapat lemniscus lateralis, di mana lemniscus ini nanti akan mengarah ke colliculus inferior, dan colliculus inferior ini akan menuju ke thalamus, yaitu tepatnya di corpus geniculatum yang medial sebagai relay station untuk jaras pendengaran. Nah, selanjutnya di sini ada bagian yang seperti mulut ini, namanya aqueductus mesencephaly. Nah, aqueductus mesencephaly ini merupakan seperti saluran yang menghubungkan antara ventricle tertius dan juga ventricle quartus. Nah, selanjutnya di bagian tectum, ini bagian yang dorsalnya. Bagian dorsal atau posterior ini nanti terdiri dari 4 penonjolan. Kita bisa lihat di sini, di bagian belakang ada 4 penonjolan, ada 2 colliculus superior dan 2 colliculus inferior. Nah, keempat struktur ini disebut juga sebagai corpora quadrigemina. Nah, untuk yang colliculus superior nanti akan dihubungkan melalui brachium colliculus superior menuju ke geniculatum lateral atau corpus geniculatum lateral. Nanti di sini yang mengatur jaras penglihatan atau jaras visual. Nah, untuk yang colliculus inferior, dia akan dihubungkan oleh brachium colliculus atau colliculi inferior menuju ke corpus geniculatum medial. Nanti ini yang mengatur jaras pendengaran. Oh ya, ada yang terlewat di bagian sini tadi ada yang namanya fossa interpeduncularis di antara crus cerebri. Itu itu bagian yang seperti berlubang-lubang. Nanti dia ini akan dilewati oleh arteri centralis posteromedial dan juga nervus oculomotor atau nervus 3. Terus di bagian bawah atau di bagian inferior dari colliculus inferior nanti akan dilewati oleh nervus 4 atau trochlearis. Selanjutnya saya bahas pons. Pons ini nanti akan dibagi, bisa dilihat dari ventral dan juga dorsal. Untuk bagian ventralnya disebut juga pars basilaris. Nah, di pars basilaris tadi juga saya sudah singgung kalau dia ini ada sulcus basilaris pontis, yang mana nanti dia akan dilewati oleh pembuluh darah yang namanya arteri basilaris, yang termasuk ke dalam circulus arteriosus Willisi. Selanjutnya di sini ada di bagian ventralnya ada tempat keluarnya beberapa nervus kranial. Mungkin nanti ini akan lebih dibahas di nomor berikutnya juga. Jadi di sini saya sebutkan dulu untuk nervusnya ada apa saja. Ada nervus 5, ada nervus 6, 7 dan juga nervus 8. Lalu untuk pars tegmentalis atau ini yang bisa kita lihat dari posterior atau dorsal, nanti di sini ini ya pars tegmentalis pontisnya. Nah, kalau digabung dengan fascias dorsalis medulla oblongata, di sini menjadi namanya fossa rhomboidea. Nah, pada pars tegmentalis ini ada beberapa bagian penting. Yang pertama ini ada garis tengahnya, kita bisa sebut sebagai sulcus medianus posterior. Nah, sulcus medianus posterior ini nanti yang membagi antara eminentia medialis, yang mana nanti eminentia medialis ini nanti di bawahnya akan membentuk colliculus facialis. Nah, di colliculus facialis ini nanti tempatnya nucleus abducens dan juga nucleus facialis. Selanjutnya untuk colliculus dan juga eminentia medial ini akan dibatasi oleh yang namanya sulcus limitans. Nah, di bawahnya ini ada struktur yang seperti garis-garis ini ya, yang membatasi antara pons dan juga medulla oblongata, disebut stria medullaris. Nah, stria medullaris ini tempatnya dari beberapa nukleus, yaitu nukleus vestibular, nukleus cochlear dan juga salivatorius. Selanjutnya saya bahas untuk medulla oblongata. Nah, medulla oblongata juga sama, bisa dilihat dari ventral dan juga di bagian dorsal. Untuk bagian ventralnya, nanti di sini kita bisa lihat ada struktur pembaginya juga, namanya fissura mediana anterior. Nah, di lateral fissura mediana anterior ini ada yang namanya piramis. Piramis ini nanti tempat dilaluinya oleh tractus pyramidalis. Yang mana tractus pyramidalis ini atau tractus corticospinalis ini merupakan tractus motorik yang nantinya akan menyilang di struktur bernama decussatio pyramidum. Nah, selanjutnya piramis ini akan dibatasi oleh sulcus yang bernama sulcus ventrolateral, yang mana nanti dia ini akan
merupakan tempat keluar dari nervus cranial ke-12 atau nervus hypoglossus. Nah, di latarnya lagi ada yang namanya oliva. Di sini tempat nucleus olivarius. Itu tadi di bagian ventral, sekarang ada di bagian dorsalnya. Nah, di bagian dorsal nanti ada pusat kardiovaskuler, itu yang disebut sebagai trigonum nervus hipoglossi dan juga nervus vagi. Yang ini ya. Selanjutnya di bagian bawahnya ini nanti juga ada garis tengahnya yang disebut juga sebagai sulcus medianus posterior. Dan juga nanti di bagian lateralnya ada bagian yang lebih menonjol disebut tuberculum gracilis dan juga cuneatus. Yang ini cuneatus. Nah, tuberculum gracilis dan cuneatus nanti akan membentuk fasciculus cuneatus dan fasciculus gracilis. Nanti mereka ini tempatnya nucleus gracilis dan juga cuneatus yang mengatur jarak somatosensorik dari kaki. Yang kaki itu dari gracilis, untuk yang tangan itu yang cuneatus. Nah, selanjutnya nanti ada di sini ada sulcus posterolateral. Nah, sulcus posterolateral ini merupakan sulcus tempat keluarnya nervus cranial lagi, yaitu nanti ada nervus 9, 10 dan juga 11. Nah, ini untuk gambarnya ya. Untuk yang di sulcus posterolateral ini ada 3 nervus cranial, yaitu 9 atau glossopharyngeus, 10 atau vagus, dan 11 atau nervus accessorius. Untuk yang di bagian ventrolateral tadi akan dilewati oleh nervus hypoglossus atau nervus ke-12. Nah, di sini bisa dilihat struktur internalnya. Di sini terdiri dari banyak sekali nukleus dan traktus dari saraf yang terdapat di truncus cerebri. Nah, selanjutnya saya akan membahas nervus kranial yang terdapat di pons yang tadi sempat terlewat. Oke, yang pertama tadi ada nervus 5 ya, atau nervus trigeminus. Nah, nervus trigeminus ini nanti akan keluar di brachium pontis. Nah, fungsi dari nervus ke-5 ini adalah untuk sensorik dari wajah. Jadi kan nervus 5 ini nanti dibagi menjadi 3 percabangan. Ada ophthalmicus, maxillaris, dan juga mandibularis. Nah, yang sepertiga bagian superior wajah nanti akan diinervasi oleh nervus ophthalmicus untuk sensorik. Di sepertiga medialnya nanti akan diinervasi oleh maxillaris, dan di sepertiga inferiornya akan diinervasi oleh mandibularis. Nah, untuk yang nervus mandibularis ini bisa sebagai sensorik dan juga motorik. Jadi nanti dia yang peranannya dalam menginervasi otot-otot masticatoris atau otot-otot pengunyahan. Nah, selanjutnya ada nervus 6 atau abdusen. Dia keluar dari sulcus bulbopontinus yang ini. Nah, nervus 6 ini atau nervus abdusen peranannya dalam menginervasi otot-otot ekstraokuler, yaitu tepatnya musculus rectus yang lateral, di mana nanti musculus rectus lateral bisa membuat mata kita bergerak ke lateral, baik ke kiri maupun ke kanan. Nah, selanjutnya untuk yang nervus 7 dan 8 ini keluar di tempat yang sama, yaitu angulus cerebellopontinus. Nah, untuk yang nervus 7 disebut juga nervus facialis. Dia itu peranannya bisa sebagai sebagai motorik. Jadi dia fungsinya untuk mengatur otot-otot wajah kita untuk menghasilkan gerakan atau mimik wajah. Lalu untuk yang nervus 8 atau vestibulocochlearis ini fungsinya sebagai sensorik. Nah, dia ini nanti ada 2 cabang, ada ramus yang cochlearis dan juga yang vestibularis. Untuk yang cochlearis peranannya dalam pendengaran, jadi berfungsi untuk bagaimana kita bisa mendengar. Terus untuk yang vestibularis itu sebagai pengatur keseimbangan tubuh. Nah, mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.